Hai, ketemu lagi dengan saya Rafki di channel kesayangan kita, Rafki Nabosya Lubis. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Baik teman-teman, kita lanjut lagi sharing kita terakhir mengenai kesalahan saya ketika memulai usaha di waktu muda dulu. Kesalahan terbesar saya yang ketujuh adalah tidak tahu ilmunya dan tidak mau belajar. Ternyata ketika kita memulai usaha, tentu ada ilmunya teman-teman. Dan sebelum kita melakukan, tentu orang lain sudah melakukannya. Betul ya? Apapun yang kita lakukan di dunia ini ternyata hanya proses pengulangan saja. Kita seharusnya bisa belajar dari orang-orang yang terdahulu. Apa yang kita jalankan saat ini, bagaimana kiat mereka agar berhasil. Disitulah kelemahan dan kesalahan saya ketika memulai usaha dulu. Saya tidak mau belajar, saya hanya belajar menurut pendapat si A yang tidak sukses, yang tidak pernah berpengalaman sama sekali di bidangnya. Tentu jawaban dan petunjuknya juga salah, teman-teman. Nah, dari situlah saya bisa menyimpulkan bahwasanya segala sesuatu kita butuh ilmu, kita butuh belajar agar kita tahu caranya mencapai sesuatu. Ya, kita ingin meniru siapa nih? Kita ingin meniru orang tua kita, ya cukup kita duplikasi cara orang tua kita bekerja, cara orang tua kita berpikir. Kalau kita ingin meniru orang lain, kita cukup tiru cara mereka berpikir. Kalau Anda ingin meniru idola Anda, maka tirulah cara berpikirnya, tirulah cara dia berbuat, tirulah cara dia mengambil keputusan, tirulah pandangan dia mengenai uang. Disitulah Anda mulai menduplikasi kehidupannya, menduplikasi keberhasilannya. Yang pertama yang harus kita ketahui, ternyata setelah saya pelajari dari beberapa buku dan guru atau mentor yang saya ikuti trainingnya secara online, ternyata kita harus mengerti artinya uang, asal mula adanya uang. Kita harus mengerti bagaimana agar uang ada pada kita. Kita harus mengerti bagaimana cara menginvestasikan uang tersebut. Dan kita harus mengerti bagaimana cara memutuskan agar keputusan kita mengenai usaha kita yang berhubungan dengan uang tersebut bisa baik dan tepat. Nah, intinya teman-teman, ternyata kita harus belajar dari mindset dulu, dari pola pikir dulu. Yang kedua, kita harus tahu rumusnya pengusaha, terdiri dari 3. Yang satu, produksi, ya, membuat produk, kemudian mendesainnya agar kualitasnya bagus, bentuknya dan penampilannya bagus, packingnya bagus, ya, dan menarik. Yang kedua adalah pembukuan yang berhubungan dengan persentase keuntungan kita, ya, modal dan keuntungan, ya. Yang ketiga adalah menjualkan. Nah, ketika kita berbicara produksi, ya, kita ingin memproduksi suatu barang, satu masih kecil modalnya. Tapi ketika kita berbicara memproduksi barang yang cukup banyak, modalnya pasti besar, teman-teman. Ingin mendesain bentuknya biar bagus, tentu kita bekerjasama dengan profesional agar desain produk kita terlihat cantik dan menarik. Yang bagi pemula ingin membangun usaha, tentu harus menghindari modal yang besar. Bagian produksi kita hindari dulu. Kenapa? Karena modalnya besar, kita membutuhkan solusinya bank lagi, sementara kita belum punya pengalaman dan ilmu yang cukup. Resikonya sangat besar, seperti video kita sebelumnya mengenai usaha dengan menggunakan uang bank. Nah, teman-teman, ketika kita masih pemula, yang harus kita pelajari dari 3 tahapan tersebut, produksi, pembukuan, dan menghitung persentase keuntungan kita, ya. Lanjutnya, jalur distribusi, pemasaran atau marketingnya. Nah,
Di antara 3 tahapan tersebut, di manakah posisi kita harusnya sebagai pemula? Biar kita membangun usaha kita tanpa harus menggunakan modal bank dulu. Ternyata setelah saya tanya kepada mentor saya, ternyata dia menyarankan belajarlah dari marketing dulu, dari menjualkan dulu. Ketika segmen market kita sudah terbentuk, orang sudah percaya dengan kita, dengan brand kita, maka otomatis produk apapun yang akan kita jual nanti, produk apapun yang akan kita produksi nanti, itu akan mudah diterima pasar. Bagi teman-teman yang mula, yang masih muda, umur 20-35an atau 40-an, yang ingin membuka usaha, ataupun yang ingin menambah usaha sampingan, karena Anda sebagai pegawai seperti saya, ataupun Anda sedang bekerja di perkantoran, ya, di perusahaan swasta, ataupun Anda bekerja sebagai petani, nelayan, ibu rumah tangga yang sedang mencari ide usaha tambahan, maka mulailah dari marketingnya dulu, menjualkan produk orang lain dulu. Ketika Anda sudah menguasai cara menjual produk apapun kepada target market, calon pembeli yang tepat, dan Anda bisa menjual produk banyak dalam 1 hari atau dalam 1 bulan, maka Anda sudah menyiapkan target market untuk produk Anda sendiri. Dari sanalah harusnya kita memulai usaha. Demikian teman-teman, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat. Dan jika Anda suka dengan video ini, jika Anda pernah merasakan pengalaman yang sama seperti yang saya rasakan di waktu muda dulu, dan jika Anda melihat teman Anda juga pernah merasakan pengalaman yang sama, maka silahkan share dan bagikan video ini kepada sebanyak-banyaknya teman-teman Anda. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Dan di video-video selanjutnya kita akan sharingkan kembali apa sih jenis usaha yang saya temukan yang bisa saya jalankan tanpa harus menggunakan modal pinjaman bank, namun hasilnya juga besar, yang bisa mewujudkan impian kita. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.